Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Septiani, mahasiswi Program Studi Sistem Informasi Stikom Poltek Cirebon, NRP 1462321. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang berjudul Pemilihan Laboratorium Komputer Terbaik menggunakan metode PICOR. Sebelumnya, apa sih itu pengertian metode PICOR? Metode PICOR pertama kali dikembangkan oleh Oprikovic dan Zeng pada tahun 1998. Kata PICOR sendiri berasal dari bahasa Serbia, Visekritériumko Optimizacija Kompromisno Regiren, yang memiliki arti perankingan kompromis multikriteria. Metode ini dikembangkan sebagai bagian dari rumpun multikriteria decision making atau MCDM untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang bersifat diskrit, di mana kriteria-kriteria yang digunakan saling bertentangan, conflicting, dan tidak memiliki satuan yang sama atau non-commensurable. Tujuan utama dari metode ini adalah menentukan peringkat dari beberapa alternatif sekaligus menghasilkan solusi kompromi terbaik yang paling mendekati solusi ideal. Konsep utama dan strategi keputusan. Konsep dasar PICOR bekerja menggunakan indeks peringkat berdasarkan tingkat kedekatan alternatif terhadap solusi ideal melalui dua nilai preferensi utama. Yang pertama, nilai SI, mewakili nilai kepuasan mayoritas kelompok atau pengambil keputusan. Nilai ini dihitung dari akumulasi total jarak kriteria dari solusi ideal. Yang kedua, nilai RI, mewakili nilai penolakan atau penyesalan individu yang paling maksimal dari kriteria tertentu. Nilai ini diambil dari jarak terjauh atau maksimum di antara kriteria-kriteria pada suatu alternatif. Yang ketiga, bobot strategi atau V merupakan parameter penentu keputusan yang bernilai antara 0 sampai 1. Nilai standar dan jalan tengah yang disepakati secara luas adalah V sama dengan 0,5. Tahapan perhitungan metode PICOR. Secara garis besar terdapat 5 tahapan utama dalam pengerjaan metode PICOR. Yang pertama, melakukan normalisasi matriks keputusan. Yang kedua, menghitung nilai S, group utility, dan R, individual rigid. Yang ketiga, menentukan nilai indeks PICOR, yaitu nilai Q. Yang keempat, melakukan perankingan, mengurutkan nilai S, R, dan Q. Yang kelima, menentukan solusi alternatif terbaik berdasarkan nilai Q minimum. Rumus-rumus metode PICOR. Yang pertama, normalisasi. Formula untuk melakukan normalisasi matriks keputusan adalah dengan rumus RIJ sama dengan X plus Y dikurang XIJ dibagi X plus Y dikurang XIJ, di mana X plus Y adalah elemen terbaik dari kriteria J, X min J adalah elemen terburuk dari kriteria J. Yang kedua, menghitung nilai SI dan RI. Setelah dinormalisasi, selanjutnya dicari nilai SI, group utility, dan RI, individual rigid, menggunakan rumus SI dan RI. Rumus SI yaitu segmen N, J sama dengan 1, WJ, dikali X plus Y dikurang XIJ, dibagi X plus Y dikurang X min J. Dan rumus RI adalah max J, WJ dikali X plus Y dikurang XIJ, dibagi X plus Y dikurang X min J, di mana WJ adalah bobot dari tiap kriteria J. Selanjutnya, menentukan nilai indeks I. I sama dengan SI dikurang S min dibagi S plus dikurang S min dikali V ditambah RI dikurang R min dibagi R plus dikurang R min dikali 1 dikurang V, di mana S min adalah min SI, S plus adalah max SI, R min adalah min RI,
R plus adalah max RI dan V adalah 0,5. Selanjutnya, perankingan solusi. Hasil dari perankingan merupakan hasil pengurutan dari nilai S, R, dan Q secara menaik atau ascending. Solusi alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai indeks Q minimum atau yang paling kecil dan mendekati 0. Studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus sistem informasi sedang melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja dan efisiensi operasional seluruh laboratorium komputer yang dimilikinya. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan laboratorium terbaik yang akan dijadikan sebagai acuan standarisasi sarana dan prasarana di lingkungan kampus, sekaligus mengoptimalkan alokasi anggaran pemeliharaan ke depan. Pada studi kasus ini, terdapat 4 alternatif laboratorium komputer yang dievaluasi dalam studi kasus ini. Yang pertama, A1 yaitu lab informatika, A2 lab multimedia, A3 lab jaringan, A4 lab sistem informasi. Pengambilan keputusan memberikan bobot kepentingan sebagai C1 kepentingan 4, C2 kepentingan 5, C3 kepentingan 4, C4 kepentingan 3, C5 kepentingan 2. Proses penilaian dan penentuan keputusan didasarkan pada 5 kriteria acuan yang menjadi aspek teknis, finansial, dan fasilitas dengan rincian sebagai berikut. C1 biaya perawatan, C2 jumlah komputer, C3 kecepatan internet, C4 kondisi fasilitas, C5 konsumsi listrik. Di sini ada tabel alternatif di setiap kriteria. Kriteria 1, A1 120, A2 150, A3 100, A4 130. C2 yaitu 35, 40, 30, 38. C3 100, 150, 80, 120. C4 4, 5, 3, 4, 3. C5 280, 320, 250, 290. Ini tabel normalisasi. Mari kita lanjut ke Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan cara menghitung normalisasi dan lain-lainnya di Microsoft Excel. Baik, selanjutnya saya akan menghitung studi kasus yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan Microsoft Excel. Di sini, mulai kriterianya sudah saya buat dengan bobot 4, 5, 4, 3, 2, bernilai 18. Nah, saya ingin menghitung nilai W yaitu nilai bobot 4 dibagi 18. Ini jangan lupa yang rumus 18-nya dikunci, hasilnya maka 0,22. Tarik saja sampai C5. Selanjutnya menghitung normalisasi. Rumus normalisasi sendiri yaitu RIJ sama dengan X plus J dikurang XIJ dibagi X plus J dikurang X min J, yaitu max dengan rumus max C1 ke A1 tarik saja sampai A4 dikurang sama nilai A1 C1 ini dikurang 120. Jangan lupa dikunci, lalu dibagi next lagi buat C1
A1 tarik sampai C4, yaitu dengan nilai 130, kurung tutup, dikurang nilai min, dari nilai A1 sampai A4, lalu tekan enter, maka hasilnya segini, yaitu 0,600, 0,00, 1,00, 0,400, ini hasilnya. Lalu menghitung nilai SI, di mana rumus SI yaitu SI sama dengan segmen N, J sama dengan 1, WJ, X plus J dikurang X IJ dibagi X plus J dikurang X min J. Nah, ini rumusnya, yaitu hasil normalisasi ini W dikali sama hasil normalisasi 0,600, maka hasilnya 0,133. Tarik saja sampai kriteria limit, lalu dijumlahkan setiap kriteria dengan rumus sum, yaitu 0,133, tarik saja sampai 0,063, yaitu di kriteria 1 sampai kriteria 5 itu tarik saja, lalu hasilnya yaitu 0,58. Ini hasilnya. Tarik sampai A4 ke bawah, lalu selanjutnya menghitung nilai RI. RI sama dengan WJ X plus J dikurang X J dibagi X plus J dikurang X min J, di mana yaitu rumusnya max sama dengan hasil max sama dengan kriteria C1 tarik sampai kriteria C5, maka hasilnya ini nilai yang diperolehnya yaitu nilai yang paling besarnya 0,159. Tarik saja sampai ke bawah, lalu menghitung nilai SI, min, dan max. Ini nilai SI hasil dari menghitung nilai SI, simpan di sini, yaitu rumus minnya, dan ini nilai RI, nilai dari menghitung nilai RI. Maka rumus menghitung nilai SI yaitu sama dengan min A1 tarik sampai A4, maka hasilnya 0,006, itu nilai terkecil. Menghitung nilai max-nya sama seperti tadi, hasil nilai SI max yaitu 1,000. Untuk menghitung nilai min RI sama saja angkanya. Nilai min RI yaitu 0,00, nilai max RI yaitu 0,278. Lalu untuk menghitung nilai indeks rumusnya Q sama dengan SI dikurang S min dibagi S plus dikurang S min dikali V ditambah RI dikurang R min dibagi R plus dikurang R min
dikali 1 dikurang Pi, yaitu rumusnya nilai SI, yaitu nilai SI dikurang nilai min SI dibagi nilai max SI dikurang dari nilai A1 dikali 0,5 ditambah nilai RI A1 yaitu 0,159 dikurang nilai min RI yaitu 0,00 dibagi nilai max RI 0,278 dikurangi nilai A1 RI 0,159 dikali 0,5, maka hasilnya 0,575. Tarik saja ke bawah. Dan hasil perankingannya yaitu A1 ranking 3, A2 ranking 1, A3 ranking 4, A4 ranking 2. Ini perhitungan rumus Excel studi kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Hasil dari nilai indeks yaitu dengan terpenuhinya seluruh kriteria pengujian kompromi dalam metode VIKOR, maka alternatif A2 lab multimedia secara sah dan meyakinkan terpilih sebagai laboratorium terbaik dengan nilai indeks kompromi paling optimal, yaitu Q sama dengan 0. Di sini ranking 1 yaitu A2, ranking 2 A4, ranking 3 A1, dan ranking 4-nya A3. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.